Oke. Terima kasih Bu Nita, tadi sudah mempraktekkan praktek baik ya pembelajaran di kelas berapa tadi? 11.1 Bu. 11.1. Nggih, karena sini enggak ABC atau mboten sampai 10. 11.2 nggih. Kelas 11.1 itu ada pembagian kelasnya mboten? Kayak IPS IPA enggak ada. Enggak ada sih Bu, cuma memang mengarahnya 11.1 ke IPA. Kalau yang mulai ke IPS 50 gitu Pak? Di situ kalau 11.2 sudah nggak ada kimia sih Bu, tapi masih ada fisika. Jadi mulai 11.5 mungkin itu udah mulai IPS. Tengahnya gitu Yeah. Kalau di tempatnya di Donorojo kan ada kelas 12 langsung IPS 1. Nggih, kalau kelas 12 masih. Di sini juga sama, berarti nanti yang di kelas 12 ya nggih. Tadi Bu Nita sudah melaksanakan pembelajaran yang dengan tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan aturan sinus dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan aturan sinus dengan benar ya. Yeah. Bagaimana tadi Bu Nita menilai diri sendiri di pembelajarannya? Kalau memang matematika itu kan apa sih Bu? Permasalahannya itu adalah di waktu ya sebenarnya itu Bu, karena memang harus latihan kan, jadi try itu, jadi memang alhamdulillah kalau saya merasa bisa dengan lancar, anak-anaknya juga antusias gitu, tapi memang saya merasa kejar-kejaran dengan waktu gitu, yang harusnya tadi itu di apa ya, mereka bisa menyelesaikan atau mempresentasikan tiga soal, akhirnya mempresentasikan 1 soal gitu. Tapi next bisa dilanjutkan lagi yang itu. Tapi Bu Nita di pembelajarannya yang dirasakan senang ya? Ya senang Bu, karena melihat muridnya antusias. Hasil yang diperoleh. Sudah Bu, karena melihat tadi anaknya antusias, yang pertama sikapnya juga oke, kemudian dari keterampilan juga saya melihat anaknya juga saling mau menyelesaikan soal, kemudian dari hasilnya lah worksheetnya juga nilainya tadi kan juga bagus gitu di atas KKM, jadi saya merasa sudah berhasil. Kategori Bu Nita Mamanda sudah berhasil, tadi selain dari nilai sama antusiasnya seperti apa? Dia mau menyelesaikan Bu, jadi tidak ada yang ogah-ogahan seperti itu. Dari sikap itu mandiri juga, kemudian tanggung jawab, kesadaran dirinya yang ingin saya tumbuhkan itu ternyata terlihat ketika dia mau saya minta untuk maju pun oke, maju gitu kan. Terus ada yang mau bertanya, ternyata ada yang tidak diketahui murid, yaitu gamma itu ditanyakan. Itu berarti lebih ke sikap ya, antusiasnya mau melakukan apa yang diinstruksikan oleh jenengan. Kalau dari segi nilai? Dari segi nilai, karena Bu Nita tadi sampaikan berhasil itu seperti apa? Oh iya, nilainya itu kan KKM-nya kan 70 ya Bu. Tadi daily worksheet itu dapatnya itu kan saya kalikan 2, berarti 5 kali 2 itu berarti nilainya sudah sempurna gitu. Jadi dia di atas KKM. Untuk yang di atas KKM ada berapa kelompok Bu Nita? Yang sudah menyelesaikan itu dari 3 kelompok itu sudah ada 2 yang di atas KKM. Tadi itu kan tadi kelompoknya itu ada yang tadi saya lihat ya Bu, mungkin ya berarti sudah ada 5 yang di atas KKM. Dari 8. 8 ya? Ya. Untuk mengatasi ketiga kelompok yang belum KKM seperti apa? Saya akan seperti itu Bu, melakukan drill latihan, karena memang matematika kan kuncinya di situ nggih, latihan itu ya. Saya akan melakukan drill latihan, soal-soal tambahan, jadi harapannya nanti dia mulai terbiasa dengan soal-soal yang saya berikan. Nanti latihan mengarahnya ke soal tambahan itu berarti akan diberikan di pertemuan selanjutnya ataukah seperti apa? Saya sih sesi yang lain selain di pembelajaran? Di sesi yang lain Bu, kalau di pembelajaran nanti dia tertinggal dengan materi saya lagi gitu. Berarti ada jam khusus ya? Ya. Mungkin di luar jam atau pas istirahat atau di WA grup itu saya sering update yang mana yang nggak bisa, terus nanti yang ini Bu nomor 3, oke saya buatkan video TikTok terus share, mereka memahami kayak gitu Bu. Berarti ada video yang di-share ya? Ya. Setelah video yang di-share itu apabila ada siswa yang belum paham, itu nanti responnya seperti apa? Responnya nanti
WA lagi atau komen di situ, oh belum paham Bu, dapatnya ini dari mana kayak gitu. Berarti ada lebih pendampingan ke individu lagi. Ya, individu lagi. Itu sudah berjalan berapa lama Bu? Ya sudah lama sih Bu. Sudah lama ya. Sudah lumayan ya. Lama ya. Dan anak-anak menikmati gitu? Ya, Tidak menikmati. mengeluh, maksudnya tidak di jam pelajaran kok masih ada tambahan itu enggak ya? Enggak, karena memang saya bilang kalau hanya belajar dari jam saya ya memang waktunya ya memang dapatnya ya hanya segitu gitu. Kalau pengen tambah ya berarti memang di luar jam saya. Dari tadi yang antusias sikap sampun, untuk nilai sudah, untuk yang dinilai keterampilan, Bunita. Keterampilannya itu saya melihat dari mereka menyelesaikan live worksheet-nya itu tepat waktu, kemudian juga saling berbagi tugas. Kan itu yang dikumpulkan hanya satu Bu, tetapi mereka membuka gadget semua karena nanti biar memandu dengan yang lain gitu. Nah, yang sang Bunita sampaikan tadi kalau kita hubungan dengan KSF berarti masuk yang di mana itu? Yang saya kembangkan memang hanya baru kesadaran diri sih Bu, karena memang merasa kayak matematika kayak gitu kan, jadi memang saya ingin menumbuhkan itu. Terus juga rasa tanggung jawab itu sih juga kan, keputusan yang bertanggung jawab itu juga akan muncul karena memang dia berkelompok, akhirnya oh milih ini jawabannya ini yang benar kayak gitu. Berarti di kesadaran diri sama di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tadi kalau Bunita lihat secara keseluruhan untuk pengambilan keputusan sama kesadaran mandiri tadi, kira-kira sudah berhasil belum? Saya merasa sudah Bu. Sudah. Ya, saya rasa sudah. Kategorinya sudah itu sudah di mana saja? Nah, kalau kesadaran diri mulainya muridnya kan keadaannya kondisinya seperti itu, akhirnya dia mau menyelesaikan dengan tegar pun mau, itu tegar itu saya gunakan untuk seperti tolak ukur gitu Bu, tegar saja mau gitu kan. Kemudian untuk yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mereka mampu menyelesaikan soal dengan sempurna, itu berarti kan dia mengambil keputusan dari mungkin pemikiran temannya dari 4 itu, akhirnya diambil keputusan, diketik di situ jawabannya, akhirnya di send ke saya, itu berarti mereka sudah mengambil keputusan yang tepat. Itu berarti kategorinya hampir seluruhnya ya? Yeah. Yang kecil udah apa? Maksudnya keseluruhan siswanya atau dari bagian-bagian? Hampir keseluruhan siswanya sih Bu. Apa potong? Enggak apa, lanjut saja Bu, enggak apa-apa. Itu HP-nya jenengan atau HP-nya ibu saya. diangkat Dimatiin aja Mas, enggak apa. Angkat dulu ya, siapa lebih penting. Enggak apa-apa. Enggak kok. Nanti kan dipotong. Angkat dulu Bu, nanti siapa. Lanjut ya. Kita tadi sampai keterampilan Bunita. Selain tadi di KSE kan Bunita kan mau area pengembangannya mau didiferensiasi. Jadi, menurut Bunita tadi untuk diferensiasinya berhasil atau belum? Saya mencoba menjawab ya Bu. Saya merasa sudah, walaupun memang perlu banyak perbaikan, karena memang ini untuk biasanya kan saya yang sudah pernah itu mencoba adalah yang produk. Ini yang saya yang konten ini memang baru pertama ini Bu mencobanya. Ternyata kalau setelah saya lihat, mungkin kalau yang auditori sama visual mungkin bisa berjalan, tapi ternyata untuk yang kinestetik perlu memang murid itu dituntun dulu gitu Bu. Walaupun sebenarnya mereka bisa. Tadi kan saya mencoba Fikri coba membuat percobaan sederhana. Dia ternyata bisa, tetapi kalau mikir sendiri kayak masa sih saya bisa kayak gitu. Jadi memang ini pengalaman pertama saya untuk yang diferensiasi konten. Biasanya dipakai yang diferensiasi produk. Yeah. Yang proses? Yang proses juga sudah sih, cuma karena belum pernah mencoba yang konten, saya pengen mencoba, terus akhirnya kan nanti dapat masukan dari Bu Titik seperti apa gitu. Tadi kalau menurut Bunita kan yang auditori sama yang visual kan sepertinya sudah.
kurang paling ada yang beberapa yang model yang kinestetik yang belum nih. Nah itu nanti treatment Bu Nita seperti apa ke yang menghadapi siswa yang memiliki jenis kinestetiknya? Kinestetik, saya melihat kalau di anak-anak yang cenderung SD itu kan misalnya bilangan itu kan anaknya nanti membuat berbaris, melompat. Kalau di SMA kan tidak mungkin seperti itu ya Bu. Jadi saya membuat seperti kayak langkah, seperti laporan seperti itu. Terus nanti saya memandu, kemudian akhirnya anak, oh ini loh ternyata saya ketemu aturan sinus itu saya ternyata bisa membuat ini sendiri gitu. Kayak laporan ke alur berpikir mereka Bu. Bayangan saya seperti itu. Menurut Bu Nita itu yang kinestetik itu yang seperti apa? Dia bisa membuat percobaan sederhana yang tujuannya itu untuk membuktikan sesuatu itu Bu. Kayak tadi aturan sinus, jadi dia ada 3 titik, membuat segitiga, kemudian dihitung sisinya, kemudian diukur sudutnya. Oh ternyata terbukti A per sin A sama dengan B per sin B kayak gitu. Yang gaya belajarnya yang cocok untuk yang model kinestetik seperti apa? Yang dia rasa ingin tahunya lebih, menurut saya seperti itu sih. Lagi gaya belajarnya yang cocok kira-kira seperti apa? Ya yang dia mau mencoba. Mencoba. yang eksperimen seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan jenengan tadi membuat laporan dan memandu untuk membuat alur pikirnya itu jadi harus mencobanya dia diprosesnya di sebelah mana? Mencobanya anaknya itu berarti dia mencobanya ya dari tergantung permasalahannya sih Bu. Kalau itu kan aturan sinus dari segitiga kayak gitu ya menyesuaikan dengan permasalahannya itu sih. Iya. Kalau kinestetik itu kan memang lebih mengarah anak ikut serta atau adanya demonstrasi supaya anak kalau model-model kinestetik kan mereka memang harus ikut andil di dalam. Nah, tadi kan saya nangkepnya Bu Nita kan pakai laporan terus memandu alurnya. Biasanya kalau laporan itu kan lebih cenderung ke anak-anak model yang auditori ya. Auditori. Makanya saya lebih tekankan ke Bu Nita tanyakan kan kalau yang kinestetik berupa laporan itu seperti apa? Apakah anak nanti ada percobaan dulu, terus dipoto-foto mungkin seperti itu, baru nanti dibuatkan laporan, ataukah anak mempelajari laporan dulu dari awal sampai akhir, baru dia dipraktekkan? Berarti ya dari itu Bu, dia melakukan percobaan, kemudian difoto-foto, terus dia mendapatkan hasil itu gitu. Ya, berarti kan nanti pas mencoba dipraktekkan satu-satu itu ya dengan pandu ya. Kalau seperti itu kan memang cocok dengan kinestetik. Kalau yang model membaca laporan dulu kan biasanya anak yang auditori ya. Modul itu kan. Kalau yang kinestetik memang harus dipraktekkan dulu, baru dia nanti masuk ke laporan. Nah, kira-kira yang model kinestetik tadi di kelasnya Bu Nita ada berapa? Tadi itu karena baru ini, jadi saya pun juga baru belajar mengamati Bu. Ternyata anak seperti Fikri ini kayaknya cenderung ke kinestetik, dia lebih kayak tertarik gitu kan. Mungkin ya lebih yang banyaknya itu cenderung ke nonton video itu sih Bu sebenarnya. Nah, kalau rata-rata visual pada senang sih. Kinestetik, auditori maupun yang visual memang kalau ada video cenderung mereka lebih tertarik. Itu misalkan nanti di pembelajaran berikutnya kira Bu Nita nanti untuk penilaian diagnostiknya tadi kan masih berkutat di materi. Nanti untuk diagnostik untuk yang kesiapan belajar itu nanti seperti apa Bu Nita di pertemuan berikutnya? Berarti mungkin saya itu Bu pakai Google Form atau apa untuk mengetahui mereka kecenderungannya pengennya seperti apa gitu. Karena kan saya juga paling kan pakainya modul sama video itu kan, jadi paling terpecah 2 itu. Modul belum paham nanti kita ke video, tapi ternyata ada yang anak yang seperti itu. Tadi kan malah untuk yang video itu kan Dimas, Bu sebelum selesai nonton videonya. Nah itu memang perlu saya petakan lagi Bu itu. Mungkin itu dengan angket atau Google Form, jadi saya tahu anak ini pengennya seperti apa gitu. Itu ya Bu Nita. Jadi secara keseluruhan dari awal sampai akhir, Bu Nita kalau menilai diri sendiri dari angka 1 sampai 100 di angka berapa ya Nan? Saya berapa ya Bu?
Kemarin itu Pak Ijo Nggih. 70 terus ganti habis terakhir menjadi 90. Bu Resti kalau Bu Resti langsung mantap 80. Oh gitu ya, berarti karena memang apa ya, saya merasa waktunya kurang panjang gitu kan Bu. Ya mungkin ya 75 lah gitu. Tadi kalau di area pengembangan bonita Nggih, sih nggih. sudah bagus ya. Ini tadi saya sudah mendengarkan yang bonita sampaikan. Ini gantian saya yang memberikan apa ya, penilaian, enggak penilaian sih ya, hasil observasinya saya bacakan di bonita ya. Ini nanti kalau bonita mau istilahnya nyanggah atau sharing pendapat boleh. Ini Oke. batas observasi yang saya lihat selama pembelajaran tadi. Tidak bermaksud untuk apa namanya mengkritik atau apapun, cuma untuk perbaikan. Berikutnya Siap. siapa tahu bisa menjadi masukan bonita. Betul ya. Kalau Kalau keseluruhan tadi bonita itu sini dinilai itu 90. Ini kan dari observasi ya. Bentar ya. 92 bonita. Oh gitu. Terima kasih Bu Titi. Karena tadi sudah bagus dari awal ya bonita ya. Untuk kenyamanan lingkungan belajar memenuhi kebutuhan belajar murid, bonita sudah bagus dengan adanya pemutaran video motivasi yang untuk membangun KSN-nya supaya anak lebih sadar diri tadi yang sudah, terus ada mungkin menyapa. Nah itu kan sudah membuat kenyamanan lingkungannya, jadi disertai nilai juga sudah bagus. Komunikasi positif juga, jenengan emosinya juga stabil dari awal sampai akhir, tidak ada drama mungkin up down emosi gitu. kan enggak. Bisa loh mobilnya loh. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa ini. Enggak apa-apa, ikhlas. Terus untuk yang ini Bu, yang empatik, guru ingin tahu mencoba memahaminya. Ini menurut saya masih ada yang perlu jenengan kembangkan lagi. Karena tadi kan ada diagnostik di materi, tapi bonita belum ada menjelaskan tentang ini apa ya, anak itu apa sih yang dimau sih? Kan kayak misalkan akhirnya menemukan si fitri kinestetik atau apa itu kan dengan observasi bonita. Tapi ada di awal ada yang saya ini seperti ini Bu, saya seperti ini. Kalau yang gali lagi ditanyakan di awal, nanti itu sekaligus pemetaan diagnosis yang memang sesuai minat belajar. Memang itu sih yang pengen apa ya, karena saya merasa belum pernah, terus pengen mumpung ada Bu Titi jadi nanti ada masukan gitu kan. Jadi gitu. Untuk emosi tadi sudah bagus bonita. Terus untuk penerapan disiplin tadi saya lihat bonita juga kalau ada anak yang rame atau apapun tidak menegurnya secara emosi ataupun, tapi dengan wajar dan tidak mengingatkan tidak ada kesempatan belajar ya kemarin ya, walaupun tidak dijelaskan lagi dari awal sampai akhir karena saya lihat sudah memang waktu ya. Tapi saya yakin dengan sudah bahas kesepakatan belajar di awal. Tadi di awal Bu. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya apa sebelumnya ya. Kesepakatan ya, keyakinan kelas tadi sih Bu. Kan anak rame. Gitu. Buang sampah itu kan sudah jenengan atau di kemas sebelumnya kan. Di awal tadi sudah sih sekilas Bu, yang keyakinan kelas itu. Adanya pemberian motivasi juga sudah bagus. Bonita sudah kaitkan antara materi dengan kehidupan yang ada di sini apa namanya kenyataan. Terus mungkin bisa nanti dikaitkan lagi di masa depan. Gunanya belajar sinus. Kosinus itu seperti apa sih? Saya sih memang kalau belajar sinus kosinus memang belum tidak paham malah. Jadi nanti relevansinya dengan kehidupan kita pakai sehari-hari itu untuk apa? Itu juga harus perlu dipenjabaran juga sih. Kalau waktunya panjang itu tadi tuh saya mau itu loh Bu, membahas tentang jarak antara makmi, karena mereka itu sebenarnya tuh kalau kabur itu ke makmi itu, makanya saya singgung itu terus mau diukur gitu kan, cuma waktunya ya udahlah. Terus pembukaan proses belajar ya Bu. Bonita tadi sudah menyampaikan tujuan tapi masih nyampaikan saja, tidak ada diskusi lebih lanjut dengan siswa. Kita mau belajar ini loh, nanti gunanya ini ingin menghitung lokasinya makmi supaya apa nih, supaya kalian tahu, jadi nanti tahu targetnya waktu itu misalkan ke tempatnya makmi 15 menit,
Jadi misalkan ada kosong 15 menit berarti boleh, tapi kalau kosongnya 5 menit kan berarti nggak boleh. Oh kan? iya, iya. Nah, Iya, itu Bu. maksudnya tujuan yang lebih kompleks disesuaikan dengan anak yang belum ada. Realistis ya Bu Ya, ya. sama yang maksudnya anak-anak terus menyampaikan tujuan belajar kita hari ini. Mungkin anak-anak kan, oh mau ditambah ini, tambah ini kan tadi ya belum ada. Jadi Siap-siap. dikembangkan ke situ. Terus untuk KSE sudah bagus, seperti yang Bu Nita tadi nilai sendiri juga lengkap ya, sudah ada. Diferensiasi juga sudah ada, terus Bu Nita juga sudah mendampingi anak keseluruhan, hampir tadi saya lihat seluruh kelompok Bu Nita datangi, tanya kesulitannya di mana, ini nanti cocok dengan ini Bu, pengguna strategi pembelajaran. Di sini kan ada yang apa ya Bu? Di sini bisa Pemecahan memberikan kesempatan siswa untuk belajar dan mengikuti belajar. Jadi kan kalau yang dengan data menghampiri kan bisa tanya. Misalnya ada yang kesulitan dari membaca karena ada anak yang tidak suka membaca, yang bisa menjelaskan. Tapi kita sudah lakukan seperti itu tadi semua. Tuh, untuk terus di diferensiasi tadi sudah kelihatan di konten, sudah sangat terlihat di proses juga ada beberapa anak yang presentasi, ada yang mengerjakan lewat tadi Live worksheet. Nah, itu tadi sudah beragam sih, diferensiasinya sudah kelihatan. Untuk penutupan juga tadi sudah ada refleksi yang disertai dengan walaupun terus akhirnya anak-anak berkembang menjadi bucin tadi. Gitu. Terus untuk umpan baliknya tadi, ini kalau saya lihat tadi umpan baliknya Bu Nita masih banyak di produknya. Belum ada umpan balik ke prosesnya anak. Misalkan, oh terima kasih tadi kelompoknya ini sudah kerjasama dengan baik, komunikasinya sudah berjalan dengan baik, kan belum ada yang dengan baru. Oh sinus ini harusnya ini ya. Gitu. Betul Bu. Saya seperti itu, tapi kalau Bu Nita mau menyampaikan, Benar. di sini monggo. Benar memang seperti itu. Rubrik ini juga kan belum mungkin Bu Nita karena sudah hafal anaknya jadi tidak melakukan penilaian secara langsung. Tadi sih terlihat sih Bu yang di di live worksheet kan terlihat siapa-siapa nilainya. Yang pengetahuan, tapi belum ada yang penilaian. Oh ini nanti penilaian seperti ini, ada presentasi sikapnya nanti yang saya nilai itu dari penyampaiannya, keterkaitannya. Itu yang belum ada. Untuk yang tadi pengetahuan sudah langsung di keluarkan ya. Nah itulah Bu. Cuma tadi hanya menyampaikan nanti penilaian yang saya nilai adalah ini, sikap ini kayak gitu aja sih. Jadi perlu ditekankan lagi ya. Siap ada nanti sirisan gimana setuju atau tidak atau iya betul. Atau penilaiannya seperti apa coba gitu. Tawarkan anak-anak kan saya mau dinilainya seperti ini. Mungkin bisa lebih menggali apa yang diinginkan anak supaya nanti dengan diferensiasinya akan lebih mengena. Karena kan arena pengembangan tadi kan dengan yang mau diarahkan kita di diferensiasi sama KS. Kalau dengan gali lebih dalam apa yang mau diingini murid itu kan akan lebih. Tapi keseluruhan sudah bagus, Bu Nita. Terima kasih karena sudah melakukan pembelajaran dengan baik, dengan variasinya juga berbagai jenis, dan anak-anak tadi dari selama pembelajaran saya lihat tidak ada yang mengantuk. Tegur itu yang biasanya kayak gitu. Berarti kan pembelajaran jenengan katakanlah antusiasnya tadi berhasil. Bu. Amin, semoga. Memang benar sih Bu, kadang itu memang naik matematika itu kayak gitu Bu. Yang dilihat pengetahuannya, sikapnya itu kayak gitu loh Bu. Memang belum begitu itu sih. Dan anak-anak itu kan melihat matematika, kayak killer kayak gitu. Sikapnya itu kan mungkin yang memang perlu kita, memang PR untuk kami sih, sikap itu. Kenapa saya menyampaikan kosinus atau relevansinya dengan kehidupan nyata seperti apa itu karena saya alami sendiri. Ini di luar ini gitu. Itu kan saya dulu tuh kalau diajari guru saya antara kosinus sinus itu memang nggak tak pelajari sampai sekarang. Jadi saya nggak paham apa sih sinus dengan tadi sinus 90 atau apa itu berapa ya saya nggak tahu karena dulu tuh saya belajar itu gunanya itu untuk apa sih? Karena kan kalau di kehidupan nyata kan paling hitung persen, pengurangan, perkalian itu. Jadi ya sampai sekarang akhirnya gitu nggak tahu karena tidak ada keterkaitan karena tidak tahu
gunanya ke kanggo apa? Dulu kan saya tidak belajar sih. Kalau yang saya tertarik biasanya saya belajar. Kalau tidak tahu, tidak ada gunanya, gampangannya gitu menurut saya waktu zaman sekolah yang seperti itu ya sudah tak biar. Ya, mungkin pengen tahu tinggi pohon tanpa harus menghitung ke atas. Oke kan, ya kalau diaplikasikan di kehidupan kan matematika kan banyak sih. Cuma ya itu tadi karena tidak tahu ya akhirnya tidak tertarik. Ya, ini seperti saya ini. Ini contoh apa sih? Apa ya bu namanya ya? Ya model apa? Enggak greget ya bu. Hasil yang tadi karena tidak tahu dan tidak merasa tidak atau tidak penting ya akhirnya nggak tak pelajari sampai sekarang jadi saya nggak tahu kosinus hitung sin. Nanti kalau sama suami aku dan kamu seperti sin 90 jadi satu. Nggak pernah bahas sin 90 kan wangi itu kayaknya ya. Terus akhirnya belajar yang berbeda. Gitu ya bu ya. Ya, terima kasih untuk keseluruhannya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ini kalau habis kita observasi, kita mau ada yang disampaikan lagi terkait. Buatan sih bu, malah saya banyak belajar tadi tentang apa namanya pemetaan anak-anak itu kan, itu terus sikap yang harus saya up lagi gitu di pembelajaran malah gitu. Jadi memang ya saya merasa seperti itu dan ternyata saya ada masukan dari Bu Titi dan juga ada solusi gitu kan. Jadi terima kasih Bu Titi. Sebenarnya kalau coaching nggak boleh ada solusi loh. Saya akan mencoba mencari solusi. Jikali jenengan sendiri mencari solusinya. Refleksi, tapi kapan nanti saya isi. Bu Nita nanti silakan mengisi yang ini ya, area pengembangan deh. Ini nanti pascanya kan saya isi. Itu tadi tasnya kayak. Ya sudah. Area pengembangannya Bu Nita tadi kan Bu Nita yang merasa kurang di sebelah pemahaman siswa kan. Nah nanti ya berarti area pengembangannya yang perlu diperbaiki sebelah mana? Oh gitu. Sekarang Bu. Dan kita sepakati bersama seperti ini. Tak ambil Bu buat tataan. Saya ya Bu ini. Apa Bu? KTP-nya apa? Gimana? Masa orang matematika nggak apa? Oh iya. Angka. Supervisornya Bu Titi ya. 2023 2024 2024 aja. Enggak tak Bu? 23 24. Tak tulis 24 aja ya Bu. Oh iya 2023 ya masih yang semester 2 ya. 11.1 mata pelajaran matematika. Ini kok IPA Bu? Itu masih yang ke bawah ya. Lanjut Bu saya ini matematika tingkat lanjut. Aktivitas pengembangan pemahaman karakter siswa berarti pemahaman gaya belajar siswa. Betul. Murid ya Bu. Dicapai yaitu tujuan yang hendak dicapai. Ya tujuan pembelajaran saya. Ini berarti tujuan yang hendak dicapai dari pemahaman gaya belajar siswa itu seperti apa? Memahami gaya belajar murid. Salam. Murid. Ukuran keberhasilan. Ya memahami tujuan pembelajaran dan gaya belajar. Pendukungnya berarti saya itu persiapan ya bisa dipersiapkan di RPP-nya, bisa mungkin modul-modul yang berarti untuk pemahaman gaya belajar. Persiapan itu ya Bu, 3 gaya belajar itu ya. Ajar murid. Waktunya setelah PI 4. PI 4. Ini ya Bu. Hari Senin
video saya itu pakai kayak gini semua. 12 Jadi gayanya sama berarti. sama Bu. Sampai pamit paling mikirnya iki kok dinane padha kabeh. Artinya tapi pengambilannya dari yang sama ya. Pasti hari Senin. Nggih. Itu saja yang perlu dikembangkan atau yang ada yang lain? Sementara ini dulu Bu, biar bisa kan. Fokus Karena ya. yang belum pernah kan, apalagi nih matematika saklek nulis gitu kan. Memang gitu. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya berarti yang dilakukan apa Bu? Ini kan tadi lebih ke Ya, diferensiasi. saya akan menggunakan angket Bu. Angket saya sebar ke murid. Dia kalau belajar matematika senangnya gayanya seperti apa. Dari 3 pilihan itu nanti kan saya bisa dapat mereka milihnya apa. Berarti angkat yang ke siswa untuk memetakan gaya belajar ya. Oke. Ada lagi Bu? Rencana tindak lanjutnya? Pripun Bu? Ada lagi nggak rencana tindak lanjutnya? Setelah itu berarti ya saya harus menyiapkan 3 model atau 3 materi, 1 materi dalam 3 apa ya Bu? konten ya? Nggih, dalam 3 konten. Ke konten yang berbeda sesuai Iya. dengan belajar ya. Karena refleksi ini lebih mengarah ke gaya belajar. Kita juga akan lupa. Tapi lali loh. Itu loh Bu, menu refleksi itu di mana itu saya sampai lupa. 2 minggu. Tadi itu jangan itu yang masih ada di Itu yang tadi Bu, yang penilaian sikap yang belum saya itu. gimana ya, penilaian yang untuk fokus sikap ya. Nggih, Rubriknya tapi udah ada ya. udah ada. Lebih spesifik ya. Nggih. Terkait yang ini Bu, yang penilaian nanti tindak lanjutnya. Ya, berarti nah ini Bu, saya berarti setelah menyempatkan waktu untuk mengisi itu gitu kan. Kalau di jam pelajaran kan memang memakan waktu. Jadi ya saya akan mencari waktu senggang untuk mengisi rubrik penilaian sikap. Memang kebanyakan guru kan biasanya kalau sikap itu kan tidak Terlewatkan, diaplikasi, nggih. tapi sebatas dilihat Nggih. saja, malah muridnya sudah kelino diulang itu kan kesapal. Nggih. Nggak usah dinilai, ditulis kan. Oh, Nggih. misalkan si Johan sudah tahu Nggih. nilainya. Memang begitu sih, rata-rata memang seperti itu. Sikap. Itu ya Bu Nita ya, saya titik. sampaikan ulangi di pasca observasi Nggih. tadi ya, untuk catatan refleksi lebih mengarah di gaya belajar sama di penilaian sikap. Nggih. Nanti topik pembelajaran tadi sudah kita bicarakan panjang lebar, ada di diferensiasi, ada gaya belajar, ada macam assessment gitu ya. Nanti rencana tindak lanjut jenengan akan membuat angket dan diberikan ke siswa untuk memetakan gaya belajarnya. Terus nanti membuat 3 konten yang berbeda sesuai gaya belajar. Setelah nanti akan mencari waktu yang senggang atau waktu yang luang untuk mengisi penilaian sikap. Nggih, nggih. Itu nggih. Nggih. Atau nggih, Itu mungkin ada tambahan, sampun. sampun. Ini Bu Terima Titi. kasih Bu Nita Sama-sama Bu atas Titi. waktunya, atas praktek baiknya, atas semuanya, dan juga atas sajiannya, dan bapaknya juga yang mendampingi. Iya, begitulah. Dia tuh sangat baik. PI 5 lagi. PI 5 kayak jarak Deket ya Bu, oke. Nanti terus setelah PI 5 nanti PI 6 juga kan Bu. Bentar PI Bu. 6 sih